Jadi kita bersyukur. Dalam kesemuanya itu kita harus tetap bersyukur. Lampu mau mati, hujan tidak mau datang, air tidak jalan. Itu batu-batu kecil dalam perjalanan. Itu terjadi supaya kita tahu siapa diri kita. Apakah di tengah-tengah hanya karena air tidak jalan kita hilang sukacita, kita baku marah kiri kanan? Lampu tidak menyala terus hilang sukacita untuk beribadah? Makanan tidak ada terus kita mau baku marah? Atau hal yang lebih besar lagi? Mungkin Bapak tunggu jabatan lama. Tuhan, saya tunggu jabatan lama, belum datang. Contoh, seperti saya berdoa minta mobil sampai belum datang. Apakah terus saya hilang sukacita atau saya tetap percaya dan bersukacita? Cara kita merespon berkat dan masalah itu harus kita rubah mulai pagi ini. Ketika masalah datang, kita harus tetap bersyukur dan katakan Tuhan baik. Biar sudah, tidak apa-apa. Ada waktu Tuhan. Itu kata-kata orang yang lebih dari pemenang. Pemenang itu menurut seorang pendeta dia bilang, pemenang itu ada pertandingan dia menang. Tapi kita lebih dari pemenang, kata Paulus. Kalau lebih dari pemenang berarti setiap pertandingan pasti menang. Dia kasih contoh Messi dan Valentino Rossi. Itu dia punya idola waktu dia khotbah. Ibu pendeta satu, Penota Hapari dia bilang. Dia bilang Messi itu setiap pertandingan pasti dia isi gol. Itu berarti dia lebih dari pemenang. Kita sama pagi ini. Kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Kalau kita tidak menang, kita disuruh mundur dari Tuhan. Sudah kecewa marah-marah Tuhan. Jadi pagi ini tuh, kalau ada persoalan, kalau ada kekurangan, kalau ada tantangan, jangan marah-marah Tuhan. Uang sekolah tidak ada, kita marah Tuhan. Tuhan bilang, saya sekolah dengan kau kan? Saya suka kasih uang baru kau teratur baik, contoh. Berkat ini saya kasih terus, contoh. Tapi dalam keadaan itu tuh, kita doa belum datang, tenang saja. Itu yang pagi ini saya mau kasih tahu. Bahwa Tuhan kadang menutup pintu. Tuhan yang tutup, pintu itu Tuhan tutup. Kenapa? Kalau Tuhan kasih cepat, nanti kita mati di situ. Contoh Tuhan kasih, saya juga berpikir nih, Tuhan kalau kasih uang banyak juga, saya bisa tidak jalan betul nanti. Contoh. Kadang-kadang kan begitu. Orang tiba-tiba dikasih berkat besar, pegang uang besar langsung sudah. Uang putar dia otak dan dia lupa Tuhan. Sudah tidak datang beribadah lagi karena sudah dapat uang banyak. Dia sandarkan imannya itu pada uang. Dia tidak sandarkan imannya kepada sumber dari yang pemberi uang itu. Karena keadaan yang kaya, keadaan yang mewah, keadaan yang banyak, keadaan berkat itu tidak selamanya ada. Akan berganti. Kalau kita tidak setia, kata firman. Nah, jadi kita mau ambil contoh Ayub dalam Tuhan yang menutup pintu. Waktu proses Ayub kan iblis datang sama Tuhan di surga, Bapak Yahweh. Dia bilang, saya mau coba Ayub. Saya mau itu apa? Kau biarkan Ayub itu kesapu tangan. Tapi Tuhan bilang, sudah kau uji dia. Silakan Ayub saya serahkan, tapi nyawanya jangan. Itu milik saya. Setelah diuji, dalam penjelasan itu dia bilang, laki-laki terkaya di belahan bumi timur. Itu Ayub pada waktu itu di tanah Uz. Dia kaya, dia punya semua. Tapi dalam sekejap 10 anak mati. Kekayaan semua hilang dari dia. Dia menderita sakit. Dalam keadaan yang sulit itu, dalam keadaan yang susah itu, Ayub tidak marah Tuhan. Ayub tidak menghina Tuhan. Tapi kita tahu dalam cerita itu, istrinya datang, istri bilang begini, masih sembah Tuhan? Kau sudah mau mati begini, kau masih sembah Tuhan? Kau sudah miskin seperti ini, kau masih sembah Tuhan? Kau sudah sakit seperti ini, doa-doa tidak dijawab,
istrinya. Contoh. Tapi Ayub bilang apa? Perempuan gila kok pergi. Apakah kita mau selalu terima hal yang baik, barang yang baik dari Tuhan saja, sedangkan yang buruk tidak? Ayub bilang begitu. Kita harus terima juga yang buruk. Yang baik kita terima, yang buruk juga kita terima. Dan kita harus katakan, Tuhan itu baik. Kita harus tetap bersyukur, posisi sukacita. Saya tidak tahu kenapa firman ini kita bicara pagi ini. Mungkin setelah saya bicara ini kita akan dapat tantangan. Saya sendiri juga. Dan kita semua yang dengar, ini akan dapat tantangan. Tantangan kenapa? Iblis mulai korek-korek kita po hati. Kau ikuti ibadah terus tapi kau belum dapat jawaban itu. Seperti istri Ayub datang bicara sama Ayub. Tapi Ayub ditemukan tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan. Sahabat-sahabatnya datang juga berkata seperti itu, tapi dia tidak perlu persalahkan kiri kanan. Dia hanya bilang Tuhan itu dalam keputusannya memberikan sesuatu bagi kita itu Tuhan tidak pernah keliru. Kalau dia beri itu bagi kita, itu untuk menguatkan kita. Kalau dia beri tantangan ini berarti untuk menguji saya. Karena kehidupan ini adalah ujian. Setiap hari yang kita lewati itu ujian. Kita terbiasa menghadapi pertandingan, menghadapi ujian. Dan kalau kita menang, maka kita akan disebut lebih dari pemenang. Jadi, waktu contoh air tidak jalan atau beras tidak ada atau anak-anak pulang sekolah tertunda atau hal-hal ini belum dijawab, saya selalu bilang ini hal-hal kecil. Hal yang besar kita sudah lewati. Jadi hal-hal yang kecil begitu tidak perlu kita hilang sukacita. Kita tidak perlu marah. Tidak perlu duduk terus. Satu hari itu kita cuma duduk pikir itu saja. Tidak bisa, tidak boleh. Lanjutkan kehidupan, lakukan tugas, pergi kepada Tuhan.